jangan berdalih dengan hal-hal yang formalitas, penuhi panggilan hukum, pertanggungjawabkan secara hukum, dan kami meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk secara tegas apabila memang tidak dipanggil secara resmi, tidak hadir sesuai dengan prosedur, dapat dijemput paksa. Maka penyidik akan melakukan panggilan sekali lagi. Kekeh Aliansi Borneo Bersatu tetap minta Edy Mulyadi disidang dan dihukum secara. Tadi kita telah menerbitkan surat panggilan yang kedua dan telah melayangkannya, menyerahkannya, dan telah diterima oleh keluarganya. Saya menyesalkan ya, saudara Edy Mulyadi tidak hadir karena apapun adanya sebagai warga negara yang baik harusnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Kedua, kita juga minta Edy Mulyadi ini dihadirkan dalam proses adat. Dan saya mengapresiasi jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini secara khusus Barreskrim sudah menyikapi dengan sangat baik. Selama itu dilarang oleh undang-undang, itu tepatnya di 156, jadi siapapun yang menebarkan rasa kebencian permusuhan, dan merendahkan salah satu suku bangsa di Indonesia, itu ancamannya 4 tahun. Ini bukan delik aduan, tapi delik biasa. Bahkan juga ada Undang-Undang Nomor 40 2008 ya tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan juga kalau itu nyebar ada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Dan itu bukan delik aduan. Jadi ketika seseorang menebarkan kebencian, permusuhan, merendahkan salah satu suku bangsa Indonesia, itu adalah kriminal. Edy Mulyadi disidang dan dihukum secara adat itu adalah merupakan keharusan. Penghinaan Kalimantan tempat jin buang anak, Edy Mulyadi masih didesak untuk ke Pulau Seribu Sungai. Hal itu disampaikan Aliansi Borneo Bersatu. Mereka ingin jurnalis senior Forum News Network itu diboyong ke Kalimantan untuk melakukan proses sidang adat akibat ucapannya yang diduga sudah menyinggung dan menyakiti masyarakat Dayak. Sidang adat dianggap penting dilakukan di luar hukum negara yang kini sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Menurut juru bicara Aliansi Borneo Bersatu, Haji Rahmat Nasution Hamka mengatakan, hukum secara adat melalui sidang adat merupakan suatu keharusan untuk dijalankan oleh Edy. Itu adalah merupakan keharusan, hukum positif silakan jalan, tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan, katanya, dikutip Sabtu 29 Januari 2022. Penerapan hukum adat untuk Edy Mulyadi disebut harus dilakukan, tujuannya sebagai pembelajaran atas perbuatan yang sudah dilakukan Edy. Bukan hanya untuk pelaku, hukum adat juga bisa menjadi pencegah kejadian serupa terulang. Karena sebagai bentuk nantinya ini agar ada menjadi satu bentuk pelajaran tidak terulang lagi hal-hal tersebut kepada suku bangsa kami, ujarnya. Namun sayang, ia tak menjelaskan secara rinci kapan dan apa bentuk hukuman adat melalui sidang adat yang akan diterapkan kepada Edy Mulyadi. Menurutnya, menyoal hal tersebut akan ditentukan oleh para hakim-hakim adat yang sudah diatur dan oleh Mangkir, Damang, serta Temanggung. Dan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, dan nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa itu nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya, kata Rahmat. Audiensi dengan DPR. Komisi 3 DPR menggelar audiensi dengan masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu. Audiensi itu untuk mendengarkan aspirasi berkaitan dengan polemik ucapan Edy Mulyadi. Diketahui Edy Mulyadi menuai kontroversi dan kecaman atas pernyataannya menyoal tempat jin buang anak. Ada sekitar 20 anggota Aliansi Borneo Bersatu yang datang ke ruang rapat Komisi 3. Mereka memakai pakaian khas adat Kalimantan. Dayak, ujar anggota aliansi sesampainya di ruang rapat. Anggota Komisi 3 fraksi PDIP Irjen Pol Safarudi yang menerima kedatangan Aliansi Borneo Bersatu mengatakan bahwa Komisi 3 menerima kedatangan aliansi yang hendak menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa audiensi berkaitan dengan kasus Edy Mulyadi. Ya, masalah itu Pak Edy Mulyadi, kata Safarudin. Safarudin sendiri yang berasal dari Dapil Kalimantan Timur itu mengakui bahwa dirinya tersinggung atas ucapan Edy. Saya juga orang yang sudah bertempat tinggal di sana juga merasa tersinggung dengan pernyataan beliau itu. Ya nggak boleh ngomong gitulah, ujarnya.
Ia memastikan bahwa aspirasi dari masyarakat Kalimantan yang diwakilkan oleh Aliansi Borneo Bersatu akan ia teruskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami, Wakil DPR nanti apalagi ini di Komisi 3 nanti kita sampaikan ke Polri. Aspirasi yang ada ini nanti kita teruskan ke Kapolri, kata Syafarudin.